Silakan mau'idhatul hasanah tausiah insyaallah disampaikan oleh imam besar kita Dr. Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab LCMA DPMSS. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Falyatafadhal mashkur. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibahil kiram, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bi haqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kepada para alim ulama, para ajangan, para kiai, para tokoh dan sesepuh masyarakat setempat yang sama kita cintai dan sama kita muliakan. Wabil khusus kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ihya Majelis Taklim Insan Kamil yang pada hari ini merayakan miladnya yang ke-50. Sudah setengah abad usianya. Mudah-mudahan pada usia yang cukup berpengalaman ini akan terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ma'hadan shalihan thayyiban mubarakan, majlisan ma'muran nafi'an ummatil islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini tentu kita sampaikan apresiasi kita, penghargaan kita kepada segenap panitia penyelenggara, segenap jamaah murid-murid setia daripada almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin yang akrab kita panggil Abitam. Di sini ada Ustaz Khairul dan ustaz-ustaz yang lainnya yang alhamdulillah terus setia melanjutkan perjuangan daripada Abitam. Mudah-mudahan guru-guru kita semua, para murid, para jamaah daripada Abitam yang terus setia melanjutkan perjuangan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, diberikan kemudahan dalam perjuangannya, diberikan kemenangan dalam setiap langkahnya, bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, pada kesempatan hari yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini, tadi sudah sama-sama kita ikuti acara demi acara, mau'idhah demi mau'idhah, selawat demi selawat, termasuk terakhir tadi kita lihat ada penyerahan dana bantuan untuk perjuangan Palestina. Ini satu amal yang luar biasa. Semoga seluruh jamaah yang telah ikut andil menanamkan saham di dalam penggalangan dana untuk Palestina dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian daripada mujahidin yang ikut berjuang untuk memerdekakan Palestina. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, kita saat ini berada di lingkungan Pondok Pesantren Al-Ihya.
Saya minta kepada semua umat Islam dimanapun Anda berada, hati-hati dengan gerakan-gerakan sistematis yang masif yang ingin mendegradasi pondok pesantren. Jadi sekarang ini ada kesalahan sekecil apapun dilakukan oleh pondok pesantren di blow up habis-habisannya, Pak. Apa saja. Nah, kenapa bisa sedemikian rupa? Bukan hanya sekedar karena dia pondok pesantren, tapi karena memang ada gerakan sistematis yang ingin mendegradasi daripada pondok pesantren. Dan usaha ini, upaya ini sudah berlangsung cukup lama dan sudah cukup berhasil. Kenapa saya katakan berhasil? Tahun ini, saudara, perlu diketahui dari tahun 2020 sampai 2026 itu masyarakat yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren itu turun 68%. Hati-hati. Artinya gerakan menjauhkan masyarakat dari pondok pesantren ini bukan gerakan sembarangan, ya Pak. Nah, karena itu saya amanatkan kepada para pimpinan pondok pesantren, para pembina pondok pesantren, para guru-guru di pondok pesantren, tolong yuk rame-rame kita jaga pondok pesantren sebagai warisan para ulama kita. Jaga, jangan kita melakukan kesalahan sekecil apapun di dalam lingkungan pondok pesantren. Karena begitu terjadi kesalahan yang kita lakukan akan di-blow up oleh musuh-musuh Islam yang tidak suka pondok pesantren untuk mendegradasi saudara, untuk menjelekkan nama-nama pondok pesantren agar umat Islam menjauhi pondok pesantren. Usaha ini sudah tercium sejak lama. Dulu mereka pakai berbagai macam cara, saudara. Dari mulai satu, mereka sebarkan rumor jangan masuk pondok pesantren karena masuk pondok pesantren masa depannya suram. Nah, itu selalu digembar-gemborkan, saudara. Kalau masa depannya mau cerah, kalau masa depannya mau indah, masuk sekolah-sekolah umum. Kalau masuk pondok pesantren terbelakang, masuk pondok pesantren masa depannya tidak cerah, masa depannya suram. Akhirnya banyak orang-orang tua yang memang orientasinya duniawiyah, mereka ragu-ragu untuk masukkan anak-anak mereka ke pondok pesantren, saudara. Nggak sampai di situ, bahkan disebarkan rumor juga. Hati-hati masuk pondok pesantren, pelajarannya itu susah-susah. Ada ilmu nahwu itu bisa bikin orang gila. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, saya dari kecil sampai hari ini belajar nahwu nggak gila-gila. Ini yang santri-santri daripada pondok pesantren Al-Ihya dari dulu sampai sekarang belajar nahwu sorok gila ya. Ya ada, saudara, itu ditakut-takuti. Orang ditakut-takuti, jangan masuk pondok pesantren. Jangan, itu pelajarannya sulit, pelajarannya susah, pelajarannya berat. Bisa gila kita. Nggak ada yang berat, saudara. Ilmu apapun, kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh, menjaga wajah. Ilmu apapun, saudara, kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh, niscaya kita bisa menguasainya, saudara. Baik itu ilmu agama ataupun itu ilmu dunia. Ada lagi, saudara. Bagaimana untuk supaya santri tak betah di pondok pesantren? Disebar lagi. Itu santri-santri itu anak-anak dan di pondok pesantren itu anak buangan. Orang tuanya sudah tidak suka dibuang di pondok pesantren. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan maaf, ini banyak mempengaruhi generasi muda kita, saudara. Termasuk Gen Z kita di zaman ini, saudara. Mereka nggak mau masuk pondok pesantren karena merasa dibuang sama orang tuanya, dijauhi sama orang tuanya. Nggak begitu, saudara. Justru kalau orang tua memasukkan anaknya ke pondok pesantren, itu orang tua cerdas, arif, bijak, penyayang terhadap anak, saudara. Kenapa? Kenapa saya katakan dia cerdas, dia pintar? Karena dia tahu tantangan kehidupan ke depan ini begitu berat, saudara. Khususnya tantangan akidah, saudara. Makin kesana makin berat. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, saudara, alimu auladakum fa innahum makhluqun li zaman khairi zamanikum. Kata Sayyidina Ali, apa pesan kepada orang tua? Alimu auladakum, ajarkan anak-anakmu, bina bimbing anak-anakmu. Kenapa? Fa innahum makhluqun, karena sesungguhnya
bahwasanya mereka itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah li zaman ghairi zamanikum, untuk menghadapi zaman yang bukan zaman kamu sekalian. Saudara, makin ke sana tantangan zaman makin dahsyat, makin ke sana tantangan keimanan makin dahsyat. Saudara, pantas kalau Sayyidina Ali sejak berabad-abad yang lalu mengamalkan ajaran anak-anak untuk menghadapi masa depannya, untuk menghadapi tantangan di zamannya. Didik, bina. Makanya saya katakan tadi, kalau ada orang tua menempatkan anaknya di pondok pesantren, orang tua yang cerdas, pintar, arif, bijak. Kenapa? Manakala didapatkan di lingkungannya saudara tidak mendukung untuk pendidikan agama anaknya, manakala dia dapatkan kemaksiatan merajalela di mana-mana, dia khawatir, dia takut kalau anaknya jadi rusak, kalau anak jadi ahli maksiat, kalau anaknya saudara jadi tidak kenal agama, dan dia menyadari kalau dirinya tidak mampu untuk mendidik agama anaknya, dia titipkan ke kiai, dia titipkan ke ajaran, dia titipkan ke guru, dia titipkan ke pondok pesantren. Itu artinya orang tua pintar, cerdas, arif, bijak, sekaligus dia sayang sama anaknya sudah. Nah, makanya para santri yang ditempatkan oleh para orang tua dari pondok pesantren bersyukur kepada Allah. Anda punya orang tua pintar, cerdas, sayang kepada Anda. Saking sayangnya Anda diletakkan di pondok pesantren. Alhamdulillah. Jadi tuduhan-tuduhan seperti tadi saudara, masa depan suram, tidak betul. Saudara, apalagi sekarang ini kita tahu saudara, di pondok-pondok pesantren ada pendidikan untuk akselerasi. Mereka bisa dapat ijazah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, bahkan mereka bisa melanjutkan kuliah. Betul? Betul? Saudara, bisa. Siapa bilang masa depan suram? Lihat berapa banyak pemimpin-pemimpin kita asalnya dari kalangan santri, saudara. Berapa banyak kalangan santri yang jadi presiden, yang jadi wakil presiden, yang jadi menteri, yang jadi gubernur, yang jadi wali kota. Siapa bilang masa depan mereka suram, saudara? Justru orang yang dimasukkan di pondok pesantren dididik agama dengan baik, masa depannya bukan hanya dunia saja yang cerah, masa depan akhiratnya pun ikut cerah, saudara. Alhamdulillah. Jadi masuk pondok pesantren justru menjamin masa depan cerah. Masuk pondok pesantren saudara justru ilmunya berkah, karena yang dipelajari adalah ilmu agama. Yang ketiga, masuk pondok pesantren saudara justru pertanda kasih sayang orang tua kepada anaknya. Itu bukti kearifan, kebijakan, kepintaran, kecerdasan si orang tua yang cinta kepada anaknya, ingin anaknya menjadi orang yang baik di kemudian hari, insya Allah. Nah, beberapa tahun yang lalu lagi saudara ada tuduhan sadis, jangan masuk pondok pesantren karena pondok pesantren sarang teroris. Masya Allah. Dulu waktu tuduhan ini ada, saudara, itu hampir 50% orang tua yang menarik anak-anaknya dari pondok pesantren atau yang sudah daftar nggak jadi di pondok pesantren, saudara. Nah, ini tuduhan-tuduhan ini sistematis, tuduhan fitnah ini masih. Ini bukan tidak punya tujuan, tujuannya untuk memadamkan pondok pesantren. Bagaimana supaya pondok pesantren tutup di mana-mana, saudara? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mereka berdalih, itu buktinya. Disebut gak? Ada pondok pesantren A, pondok pesantren B, pondok pesantren C. Santri-santrinya terlibat dalam tindakan terorisme. Alumni-alumninya terlibat dalam peledakan ini, peledakan itu, peledakan saudara. Saudara, kalau ada alumni pondok pesantren yang kemudian setelah keluar mereka tidak jadi ustadz, mereka tidak jadi ulama, kemudian mereka menjadi masyarakat biasa, kemudian mereka direkrut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan teror, saudara, sehingga terlibat dalam peledakan sejumlah tempat, saudara. Itu oknum, tidak ada urusan dengan pondok pesantrennya, saudara. Nggak ada pondok pesantren ngajarin santri yang ngebom gedung, betul? Betul? Nggak ada, saudara, itu oknum, ya kita akui. Kalau oknum alumni pondok pesantren, saudara, ada yang kemudian hari mereka menjadi orang yang tidak baik. Tapi itu bukan pesantren saja, saudara. Mari kita lihat berapa banyak, saudara, alumni IPB, alumni UGM, alumni IPB, alumni
sekolah universitas besar yang di kemudian hari jadi koruptor. Nah sekarang apa kita mau katakan, oh alumni UGM banyak jadi menteri, mereka banyak yang korupsi, saudara. Apa boleh kita katakan UGM itu sarang koruptor? Boleh tidak? Nggak boleh. Nggak boleh, itu kan oknum. Di antara alumni putusannya tergoda dunia, tergoda setan, jadi koruptor. Nggak boleh dong kita katakan, oh mentang-mentang ada lulusan UGM yang koruptor, langsung kita tuduh UGM sarang koruptor. Begitu ada lulusan ITB dan koruptor, langsung kita fitnah, saudara, ITB sarang koruptor. Nggak boleh. Oh kalau begitu, saudara, kalau ada lulusan berbagai universitas yang menjadi koruptor, apa boleh kita katakan universitas sarang koruptor? Nggak boleh. Begitu juga berkaitan dengan alumni lulusan pondok pesantren. Nah kalau ada satu dua lulusan pondok pesantren yang berbuat tidak baik, oh jadi preman, nggak boleh kita katakan pesantren sarang preman. Oh ada yang jadi koruptor, nggak boleh kita katakan pesantren sarang koruptor. Oh ada yang jadi teroris, nggak boleh kita katakan pesantren itu sarang teroris. Jadi kita wajib cerdas, jangan sembarangan terima fitnah, karena fitnah-fitnah tersebut ditujukan untuk memadamkan pondok pesantren, saudara. Hati-hati, tujuan mereka liyutfi'unurullah. Saudara, mereka ingin memadamkan cahaya Allah, saudara. Hati-hati, hati-hati. Nah kemudian nggak sampai di situ. Nah sekarang yang lagi ramai, pondok pesantren sarang cabul. Nah, sekarang nih, saudara, karena ada oknum-oknum yang ngaku kiai, yang ngaku guru, oknum-oknum yang kerja di pondok pesantren melakukan pencabulan, saudara, langsung dituduh pesantren sarang pencabulan. Ada apa, saudara? Ya, karena memang ada oknum di pondok pesantren yang melakukan pencabulan, tangkap, jebloskan ke penjara, saudara. Bukan nuduh pondok pesantren sarang cabul, betul? Takbir. Saudara, ini masya Allah luar biasa. Kalau kita bicara pencabulan bukan di pondok pesantren aja, saudara. Di SD, di SMP, di SMA, di universitas, saudara, banyak pencabulan. Cuma berita itu ditutup. Tapi giliran pondok pesantren, satu kejadian terus diberitakan, diulang-ulang, seolah-olah di pondok pesantren tiap hari itu terjadi, saudara. Kurang ajar, biadab, tidak tahu diri. Nah, ini yang kita mau sampaikan, hati-hati. Pondok pesantren sedang diserang, saudara. Hati-hati. Nah, maka itu yuk kita bersatu, kita jaga. Makanya saya bersyukur kepada Allah dan saya apresiasi yaitu Ustaz Khairul, kawan-kawan Ustaz yang lain, murid-murid daripada Aditam, terus dengan gigih melanjutkan perjuangan di pondok pesantren, saudara. Pak, Bu, pondok pesantren ini punya sejarah yang panjang. Pondok pesantren ini punya jasa yang begitu besar kepada bangsa dan negara Indonesia, saudara. Ketahuilah, saudara, pondok pesantren di Indonesia sudah lahir sebelum ada Indonesia. Republik Indonesia belum lahir, pondok pesantren sudah lahir, sudah. Catat itu baik-baik. Nah, jangan main-main untuk sembarangan seenaknya menghina pondok pesantren, saudara. Umur Indonesia berapa sih? Kita lahir tahun 1945, tanggal 17 Agustus. Itu hari lahirnya Republik Indonesia, saudara. Tahun ini cuma berapa tahun kita baru masuk? 81 tahun, saudara. Tapi kita lihat pondok-pondok pesantren di mana-mana tempat, ratusan tahun umurnya. Saya punya catatan, saudara. Saya bacakan sebagiannya supaya kita tahu. Jangan sembarangan menghina pondok pesantren, saudara. Saya tunjukkan di sini, saudara, pondok-pondok pesantren yang luar biasa. Saya punya catatan, saudara, antara lain di tahun, saudara, 899. Kita sekarang tahun 2026. Di tahun 899 didirikan pondok pesantren Dayak Cotkala di Perlak, saudara. Dan ini disebut sebagai pondok pesantren tertua di Nusantara. Umurnya 1126 tahun. Indonesia baru berapa umurnya? 81. Baru lahir kemarin, saudara. Ini pondok pesantren sudah sangat tua. Baik,
Terus di tahun 1475 didirikan pondok pesantren tertua di Pulau Jawa yang usianya sudah 551 tahun, yaitu Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalanu di Kebumen, Jawa Tengah. Sampai hari ini pondok pesantrennya masih ada. Sampai hari ini pondok pesantrennya masih beroperasi, saudara. Nah, itu umurnya udah 551 tahun. Kemudian kita lanjutkan tahun 1609 ada pondok pesantren Luhur Dondong di Semarang. Usianya saat ini 417 tahun. Didirikan oleh Kiai Safi'i Bidoro, saudara, salah satu komandan pasukan Sultan Agung ketika menyerbu Batavia, saudara. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana ketika itu ulama, pejuang, saudara, ulama sekaligus pejuang, mujahid, saudara. Dan ini menjadi komandan pasukannya Sultan Agung, ikut mendirikan pondok pesantren. Kemudian kita lihat lagi, saudara, tahun 1702 ada lagi didirikan pondok pesantren Nahdlatul di Sampang, Madura. Umurnya sudah 324 tahun, saudara. Terus berikutnya lagi tahun 1705 didirikan pondok pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon, saudara, yang usianya sampai saat ini sudah 321 tahun. Masih ada sampai saat ini pondok pesantrennya masih ada, saudara. Nah, kemudian kita lihat lagi, saudara, tahun 1710 didirikan pondok pesantren Mojosari Nganjuk di Jatim, saudara. Pendirinya Kiai Haji Ali Imran asal Bojonegoro. Usia pondok pesantren ini sudah 316 tahun. Nah, kemudian tahun 1710 ada lagi pondok pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Umurnya sudah 316 tahun. Ia didirikan oleh Syekh Jalaluddin alias Mbah Lowo Ijo, saudara. Lalu tahun 1742 didirikan pondok pesantren Tegasari Ponorogo, Jatim, yang usianya sudah 284 tahun. Didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Besari. Ini merupakan cikal bakal lahirnya pondok modern Darussalam Gontor, saudara. Nggak sampai di situ. Tahun 1718 sudah dirintis, yang kemudian dilanjutkan pada tahun 1745 didirikan pondok pesantren Sidogiri di Pasuruan, saudara. Jadi kalau dari usia perintisan sudah 308 tahun, kan usia pendirian sudah 281 tahun, saudara. Nah, jadi kita lihat di sini, masya Allah, tabarakallah, ini usia-usia pondok pesantren di Indonesia, saudara. Nah, kemudian masih ada lagi, kita tambahkan sedikit, saudara, yaitu yang 1750 pondok pesantren Buntet di Cirebon, saudara. Umurnya sudah 276 tahun. Ini baru 10 yang saya sebutkan. Ini yang saya catat di sini ada 50 pondok pesantren, saudara. 50 pondok pesantren yang usianya sudah lebih dari 100 tahun. Alhamdulillah. Nah, jadi saya mau tanya, jujur, jadi mana duluan? Republik Indonesia atau pesantren? Jawab dan kompak, Republik Indonesia atau pesantren? Republik Indonesia atau pesantren? Justru bukan negara yang melahirkan pesantren, tapi pesantren yang melahirkan negara. Tidak boleh dilupa. Dulu kiai-kiai kita, ajaran-ajaran kita, guru-guru kita, saudara, mereka bikin pondok pesantren. Di siang hari buka kita ngajar santri, saudara. Di malam hari mereka tutup kita, bawa bedil, perang, menyerbu posko-posko tentara penjajah, saudara. Itu yang dilakukan dulu oleh orang-orang kita, saudara. Siang mereka ngajar, malam mereka jihad, saudara, sehingga akhirnya lahirlah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Indonesia ini lahir dari perjuangan ulama. Indonesia ini lahir dari perut pesantren. Indonesia ini lahir, saudara, dari gerakan Islam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, saudara. Jadi jangan kurang ajar kepada pondok pesantren. Makanya negara mesti punya perhatian lebih terhadap pondok pesantren. Makanya saya dukung saat ini didirikan dirjen pesantren. Nah, di Kementerian Agama sekarang ada dirjen pesantren. Mestinya dari dulu, saudara.
saudara. Harus dikaji oleh negara, saudara. Mestinya begitu. Itu mereka pejuang-pejuang yang melahirkan republik ini. Jangan justru pondok pesantren dicurigai, difitnah, dikatakan macam-macam, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu yuk, tradisi pesantren di Indonesia, mari kita jaga. Mari kita jaga. Nah, maka itu saya minta kepada pengurus pondok pesantren dimanapun Anda berada, karena sekarang fitnah terhadap pondok pesantren besar, serangan kepada pondok pesantren sangat berbahaya, saudara. Maka itu jaga baik-baik, jaga perilaku pegawainya, jaga perilaku ustadznya, jaga perilaku santrinya, jaga jangan sampai ada sedikit pun kesalahan di dalam mengelola pondok pesantren. Karena sedikit saja salah, habis pondok pesantren dicaci maki, saudara. Sekarang ini mari saya buktikan, saudara. Jangankan kesalahan, jangankan melakukan kesalahan, enggak salah aja disalah-salahin. Betul? Santri cium tangan sama kiai biasa tidak? Wajar tidak? Oh, sekarang dikatakan apa? Itu penindasan, itu pengkultusan, itu nyembah-nyembah kiai, haram. Diserang pondok pesantren. Kemudian ada pondok pesantren yang gak tanggung-tanggung, pondok pesantren Lirboyo, sudah. Siapa yang nggak tahu? Pondok pesantren besar, pondok pesantren bersejarah, pondok pesantren yang punya peran dalam pelahiran Nahdlatul Ulama, saudara. Pondok pesantren yang sangat disegani oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Betul? Beberapa waktu yang lalu di pondok pesantren ada kerja bakti. Saya bertanya, kerja bakti di pondok pesantren biasa tidak? Santri-santri bantu kiai ngebangun gedung pondok, saudara. Kebetulan saat itu waktu saatnya ngecor, saudara. Nah, ngecor di lantai sekian. Itu santri-santri berderet, saudara, main oper-operan ember berisi semen. Saya tanya, itu namanya kerja bakti bukan? Biasa tidak? Biasa, saudara. Wah, diberitakan oleh buzzer, saudara.